wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tim hukum dari kantor Haji Denny Indrayana. Saya Muhammad Razif Barokah dan di samping ini ada rekan saya, Bapak Jurkani. Kami sedang melakukan advokasi tanah-tanah warga masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan. Dalam hal ini adalah PT MSAM. Sebelumnya kami sudah mengajukan kurang lebih 2 kali surat ke PT MSAM itu sendiri untuk mengundang bermediasi dengan warga masyarakat. Namun 2 kali pula surat kami tidak dibalas, dan yang terakhir kami langsung datang ke perusahaan juga tidak ada tanggapan. Nah, oleh sebab itu kami memutuskan untuk datang ke lapangan dengan maksud agar bisa jelas bagaimana hak-hak masyarakat dan di mana hak-hak perusahaan. Nah, kemudian masyarakat dalam pandangan kami berhak melakukan kegiatan pemanenan di atas lahannya sendiri. Karena lahan yang saat ini sedang dipanen adalah lahan plasma milik masyarakat yang tidak diambil alih dan tidak dijual oleh PT BRI yang pilot dan diambil alih oleh PT MSAM. Kami menyatakan demikian karena hingga sampai saat ini adalah beberapa kopi SHM, sertifikat SHM dari warga masyarakat. Totalnya kurang lebih ada sekitar 2000 SHM, kami hanya bawa sampelnya. Dan ribuan SHM tersebut saat ini ada beberapa yang ada kami pegang dan ada beberapa yang menjadi jaminan utang di Bank Mandiri. Bank Mandiri sudah mengirimkan surat kepada kami ketika kami menanya apakah tanah seluas 3020 ini adalah tanah perusahaan MSAM. Bank Mandiri menjawab dengan surat resmi, menyatakan bahwa ada ribuan sertifikat warga masyarakat di tanah yang 3020 ini, sertifikatnya masih di Bank Mandiri. Dan Bank Mandiri menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut bukan objek lelang daripada PT BRI yang dijual ke PT MSAM. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin jika hak sertifikatnya masih dijaminkan dalam bank, tapi asetnya bisa dijual, dilelang. Nah, itu yang penting untuk kita pahami juga, bahwa Bank Mandiri juga sudah menyatakan tanah-tanah ini adalah bukan tanah objek lelang dan masih hak masyarakat karena SHM-nya masih ada di Bank Mandiri dan menjadi jaminan utang dari para warga masyarakat ini. Jadi berdasarkan hal tersebut tentunya masyarakat berhak untuk melakukan pemanenan di sini karena memang ini adalah tanah mereka. Nah, kemudian tadi sempat juga berdiskusi dengan beberapa perwakilan dari perusahaan yang datang, tapi bukan decision maker, bukan pengambil keputusan. Yang kami sedikit kaget adalah ketika berdiskusi begitu ya, berdebat, ada yang menghadapi kami justru adalah perwakilan dari kepolisian. Nah, ini yang sempat kami pertanyakan juga, karena tadi disampaikannya adalah instruksi pimpinan untuk mengamankan aset. Kami bingung pimpinan mana yang menginstruksikan, apakah pimpinan perusahaan atau pimpinan kepolisian. Karena setahu kami, aparat penegak hukum itu dalam sengketa ini antara perusahaan dengan masyarakat seharusnya bersifat netral. Dan itu juga yang amat kami harapkan, agar ada selalu terjaga kondisivitas yang ada di lingkungan ini, baik masyarakat dan perusahaan dapat menemukan win-win solution yang sama-sama menguntungkan agar semuanya bisa kembali hidup berdampingan dengan baik. Mungkin kalau dari kami seperti itu. Oh, mungkin ada tambahan, Om? Oleh rekan saya, mulai hari ini sampai seterusnya saya perintahkan, saya minta kepada masyarakat yang punya lahan atau penanaman ini untuk panen. Dipanen semuanya. Jadi tidak ada, kalau ada intimidasi kita laporkan ke jalur hukum. Ya. Gitu aja dari saya. Pokoknya harus panen. Setuju? Setuju. Kira-kira itu, terima kasih. Pak, untuk total keseluruhannya berapa? 3.200 sampai 3.020? 3.020 hektar. Ya. Itu lahan inti plasma yang berada di luar HGU dan juga bukan merupakan objek lelang. Artinya masih menjadi milik masyarakat berdasarkan sertifikat hak milik. Begitu. Itu sejak kapan, Pak, terjadi persoalan itu? Mungkin kalau untuk kronologis sejak kapan bisa ditanya dari perwakilan masyarakat kali yang menjelaskan. Wah, kami sudah beli. Betul. Nah, ketika ini masyarakat memanen, perusahaan juga mengklaim mau panen, langkah apa yang akan dilakukan oleh tim lawyer? Ya, jadi begini, kalau kita melihat kepemilikan sebuah lahan itu kan ada tingkat kepemilikannya ya. Dan dalam peraturan perundang-undangan dalam UPA, tingkat kepemilikan yang tertinggi dari sebuah tanah itu adalah hak milik yang dibuktikan dengan SHM. Dan risalah lelang sebetulnya kalau di dalamnya itu ingin dinyatakan termasuk objek ini adalah objek lelang, sebetulnya risalah lelang tidak menyatakan dengan tegas seperti itu. Risalah lelang hanya menyatakan ada 3 objek yang dijual. Yang pertama adalah HGU, jelas sertifikatnya HGU, bukan SHM. Yang kedua adalah lahan kadastral. Yang ketiga, nah ini di poin yang ketiga ini yang tidak jelas, disebutkan bahwa lahan-lahan lain yang merupakan izin lokasi dari PT BRI sebelumnya. Nah, dalam peraturan perundang-undangan,
izin lokasi itu bukan bukti kepemilikan lahan. Izin lokasi itu harus dilepaskan dulu kepemilikannya oleh para pemilik lahan, kan begitu. Sertifikatnya diambil dulu, baru bisa diambil alih, dikembalikan oleh negara, lalu diambil alih oleh perusahaan. Itu step yang harus terjadi. Nah, dalam perkara ini, saat ini SHM-nya itu masih di Bank Mandiri, masih dijadikan jaminan utang. Dan ada beberapa SHM juga yang masih dipegang oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, perusahaan yang sebagai pemegang izin lokasi belum melakukan pembebasan. Jadi tidak bisa ketika belum melakukan pembebasan lalu mengklaim bahwa itu adalah asetnya dan melakukan pemanenan serta melarang masyarakat untuk panen. Nah, masyarakat memiliki hak untuk melakukan panen di atas lahannya sendiri, dan kami juga berharap agar tidak ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang mengancam masyarakat dengan alasan akan menjemput, akan mempidanakan dan sebagainya, karena ini adalah lahan mereka. Justru sebaliknya, jika lahan mereka ini dipanen oleh perusahaan, perusahaan juga dapat dikenakan pasal 113 Undang-Undang Perkebunan. Perusahaan yang melakukan pemanenan di atas lahan yang tidak sah, yang bukan miliknya, itu organ perusahaan itu bisa kena pidana, baik direktur dan juga pelaksananya. Itu juga yang harus disampaikan agar masyarakat tidak selalu dihantui dengan intimidasi-intimidasi yang sebenarnya secara hukum itu tidak tepat. Begitu, Bang.